Sexpedia. Sexpedia. Oke, keperawanan dan keperjakaan, apakah ada tanda khusus? Ya, sayangnya untuk keperjakaan tidak ada gitu ya. Tapi kalau untuk keperawanan masih ada tanda khusus, yaitu pada himen atau selaput darah. Jadi selaput darah yang robek karena penetrasi itu biasanya menandakan keperawanan. Nah, masalahnya selaput darah itu tidak seperti yang dibayangkan oleh kebanyakan orang. Orang banyak yang menyangka bahwa selaput darah itu pasti polos ya sama sekali. Padahal kalau misalnya Anda pernah lihat yang namanya kawat nyamuk, kurang lebih selaput darah itu seperti itu. Ada bolong-bolongnya. Kenapa demikian? Karena itu untuk terjadinya menstruasi sehingga darah bisa keluar gitu ya. Kalau misalnya justru selaput darahnya tertutup rapat sekali, biasanya malah kalau Anda ke dokter kandungan, Anda malah harus dibolongin sehingga ada jalan keluar bagi darah menstruasi. Kenapa selaput darah banyak pentingnya? Sebenarnya lebih banyak faktor sosialnya ketimbang faktor biologisnya selaput darah. Artinya ketika selaput darah itu hilang tidak akan membuat orang tuh jadi sakit, tapi jadi kehilangan tanda kutip sekali lagi atribut-atribut sosialnya dia. Sehingga saya selalu mengatakan ini adalah small tissue with big issue yang saya sebut dengan selaput darah. Tisunya sih hanya kecil, hanya masalah robek atau tidak, tapi menimbulkan isu sosial yang jauh lebih besar dibandingkan isu kesehatan. Apa yang terjadi jika Anda kehilangan atau bocornya selaput darah? Apakah bisa dilihat dengan kasat mata? Sama sekali enggak. Jadi kalau banyak orang yang mengatakan, oh dari cara jalannya orang ini terlihat seperti dia sudah tidak perawan lagi, atau laki-laki yang demikian gitu menandakan bahwa dia sudah tidak perjaka lagi. Tidak ada yang bisa mengetahui. Kalau buat saya sekali lagi batasan keperawanan, keperjakaan itu terjadi atas 3 hal. 1, ketika Anda sudah melakukan hubungan seksual di mana ada penetrasi penis ke dalam vagina. 2, apalagi bukan hanya masalah kontak seksual antara kelamin saja, tapi juga ketika Anda melakukan oral seks termasuk juga anal seks. Ada berapa banyak kalau ada yang mau mengaku bahwa untuk menjaga keperawanan dan keperjakaan justru tidak melakukan penetrasi penis vagina, tapi Anda melakukan oral seks ataupun anal seks. Jadi saya katakan kalau mau perawan, jangan hanya vaginanya atau penisnya saja. Jangan hanya kelaminnya. Kalau mau perawan dan perjaka, tangannya, mulutnya juga harus kompak dong. Nggak bisa seperti itu. Jadi kalau zaman sekarang orang bilang nggak apa-apa deh, tetap perawan dan perjaka, tapi tetap melakukan oral seks, sebenarnya konteksnya Anda juga sudah terhitung tidak perawan dan tidak perjaka lagi. Apakah perlu kita mempertanyakan keperawanan dan keperjakaan dari pasangan kita? Dan mana sih yang lebih oke? Kalau saya lebih setuju untuk tidak melakukan hubungan seks dulu sebelum menikah. Kenapa? Belum ada sparring partnernya, susah nanti hidupnya. Kenapa demikian? Coba Anda bayangkan kalau misalnya Anda memulai sebuah pernikahan di mana Anda berdua tidak punya ekspektasi apa-apa dulu tentang seks gitu ya, terutama juga tentang cinta. Tapi Anda justru mengkomunikasikannya itu pada saat Anda mulai misalnya menikah gitu ya, atau membina keluarga dan sebagainya. Karena buat saya itu lebih ideal kalau dua-duanya sama-sama memulai bersamaan. Tapi pasti banyak suara miring nih yang bilang, ya zaman sekarang bukannya susah ya nyari yang masih perjaka dan masih perawan. Oke, itu juga bisa disiasati. Tapi jangan lupa ketika yang salah satunya punya pengalaman seks yang berbeda, kadang-kadang kita tidak boleh semena-mena memanfaatkan atau berpikir mengambil keputusan dalam relationship kita berdasarkan pengalaman seks pasangan kita yang sebelumnya. Kadang-kadang pengalaman itu bisa berpengaruh atau tidak selama kita belajar dari pengalaman-pengalaman yang sebelumnya untuk relationship yang sekarang. Jadi apakah perlu harus perawan ataupun perjaka? Kalau Anda, dalam pikiran Anda ketika Anda membina hubungan yang mulai serius atau bahkan sampai Anda akan menjalin rumah tangga, Anda kepikiran seperti ini, usul saya jangan bertanya. Gak usah tanya sama pasangan, nanti malah akan membangkitkan kisah-kisah sedih atau enggak. Apa sih gunanya untuk mempertanyakan sudah pernah melakukan hubungan seks apa belum sebelumnya? Idealnya kalau Anda justru ingin membina hubungan ke depan daripada bertanya apakah masih perawan atau perjaka, lebih penting untuk Anda bertanya kira-kira
Apakah dia sudah belajar dari kesalahan-kesalahan masa lalunya dalam relationship yang sebelumnya? Apakah bentuk dari relationship yang ideal buat dirinya? Dan kira-kira dalam menjalin hubungan ke depan, pengalaman-pengalaman masa lalu yang seperti apa yang bisa berguna untuk menambah kedekatan dan kehangatan di dalam rumah tangganya nanti. Karena kadang-kadang ketika kita bertanya, apalagi nih ada banyak sekali kejadian ketika bertanya mengenai mantan-mantan pacar gitu ya, apalagi yang sudah melakukan hubungan seks, yakin gak Anda gak akan cemburu? Kedua, yakin gak akan membandingkan? Kadang-kadang membandingkan itu bisa mempengaruhi hubungan sampai jadi berantem, padahal kejadiannya udah terjadi di masa lalu yang kita juga gak bisa perbaiki sekarang. Jadi buat apa? Lebih baik kita melihat bagaimana belajar dari masa lalu, memutuskan keputusan-keputusan pada masa sekarang sehingga masa depan lebih oke daripada bertanya, kamu masih perawan atau perjaka? Gak fair.